Yoi Forza Milan, orang-orang taunya gue Milanisti, padahal sebenarnya gue tuh pencinta gila bola basket cuy. Nggak percaya, nonton fullnya di Lensor Podcast bareng gue Kemal Palevi. Boom. Halo mitra olahraga, kali ini ada yang baru nih di YouTube Lensa Olahraga yaitu Lensor Podcast. Podcast yang bakalan ngebahas tentang olahraga dengan mendalam tapi santai aja. Yang tentunya banyak sekali bintang tamu yang akan kita sajikan dan pastinya bukan kaleng-kaleng. Nah karena di Lensor Podcast saatnya olahraga Yang bicara. Oke, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu, sebenarnya gue bingung nih nyebutnya rapper, aktor, YouTuber, konten kreator, semuanya diambil. stand up comedy. Iya, juara lagi. Juara 2 di Enggak sih, dia nggak juara 1 dia. Runner up sih ya. Iya, Tapi runner ya up. udah nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ada tagline-nya Iya, gitu, lumayan seenggaknya lah ya. lu bawa pulang apa kayak gitu. Betul, ya udah langsung kita sapa Langsung yuk. kita sambut Kemal Palevi. Wey. Sambut, jangan disambit. Iya. Bener. Juara 3 sebenarnya. 3 ya? Salah deh tuh. Gue takutnya nanti Gilang Baskara marah sama gue. Oke. Juara 3 Juara ternyata, tiga. juara 3. Juara 3 nggak apa-apa dirawat, juara 3. Keren sih, juara 3 aja bisa kayak gini. Iya. Justru itu juara 3 itu di stand up comedy Indonesia selalu yang paling hoki. Oke. Jadi juara 3 itu yang suci pertama Ernest Prakasa. Juara suci 2 gue. Yeah. Juara satunya G Pamungkas. G ya kan? Pamungkas. Season 3 itu yang juara Ari Kriting, juara 3. Iya, Jadi semuanya sukses. Nah, season selanjutnya kalau nggak salah juara 3-nya Frimawan apa? Juara 3-nya. Indra Frimawan. Jadi semua yang juara 3 selalu Sukses. sukses ketimbang yang juara Wih. Keren. Apalagi Ari Kriting tuh sukses banget, istrinya cakep. Iya bener, Habis. sukses. Jangan Alhamdulillah. ngomongin istri, gue gak enak loh. Ini aduh. Oh iya, nanti Iya. ya itu Nanti dibahasnya aja, ntar ya, kita bahas kita nanti. bahas. Oke, nah Kemal, kalau Ya. nggak salah nih dulu ya, kalau gua nggak salah ya, tapi lu pernah dibilang sama orang-orang tuh kuper, cupu gitu, tapi akhirnya lu bisa sampai di titik ini, itu gimana sih, boleh diceritain nggak Masih sih? cupu. Cupu loh dia. Masih cupu sampai sekarang. Enggak, tapi ya cupu tuh maksudnya gimana? Maksudnya anak baik-baik gitu ya? Iya, anak baik-baik Definisi yang anak baik-baik. Lu gak tahu aja dulunya gimana. Kayaknya dari dulu udah binal ya. Dari dulu udah Bercanda gila Pak. Enggak, tapi dulu memang waktu SMA gue sempet masuk kelas akselerasi gitu sih. Akselerasi. Jadi kayak percepatan 2 Pinter tahun. dong berarti lu ya? Pinter, sekarang aja tolol ya. Tapi sebenarnya mah pinter gitu. Jadi zaman sekolah tuh sempat masuk akselerasi percepatan 2 tahun. Waktu kelas 1, cuman nggak dilanjutin. Kenapa? Karena lebih fokus OSIS sama sebenarnya dulu udah main basket sih, eskul Wih, basket. abas banget ya. Jadi supaya gua nggak kepotong 2 tahun, nggak SMA deh SMP. Jadi supaya gua nggak kepotong masa sekolah gua. Jadi gua biar tetap 3 tahun sekolahnya, jadi gua masih bisa ngebela main SMP basket. gua 3 Basket. tahun daripada gua cuma SMP 2 tahun. Jadi gua kan main basketnya cuma 2 tahun gitu. tapi dia abas banget ya, bukannya apa? Iya, dia ini Bola. Milanisti banget sebenarnya. Iya. Nah. Itu yang ngebuat lu jadi Milanisti banget tuh apa sebenarnya? Lu cinta basket apa Milan sebenarnya? Iya, cinta dua-duanya. dua-duanya. Kalau gue cinta Milan karena tua. Oh, gue tahu Nggak mungkin lah. nih. Zaman sekarang mah orang-orang pasti Manchester City ya kan. Iya, Zaman sekarang. Yang fans MU aja udah bisa dihitung pakai jari. Iya, ya kan? iya, iya. Era kejayaan masa lalu. Betul. Mohon maaf nih Milan udah Scudetto lagi. Mohon maaf nih fans MU. Sama-sama. Ya. Forza Maguire. Tapi lu gak karbitan kan? Enggak karbitan. Jadi gue zaman SMP kan, gue SMP itu tahun 70. 1965. Lagi orba. Waduh. Ikut perang dong dulu dong. Ikut perang ya? Iya, ikut perang gua bergerilya. Ya. Enggak, tapi gua itu SMP itu kalau nggak salah zaman SMP itu gua tahun 1990-an lah. Iya, 1990. Gua kan lahir Seangkatan 89 gitu. ya. Iya, emang seangkatan. Seangkatan gitu. Lu 89 juga? Gue 90. Oh, Beda berarti setahun. beda setahun. Lu 98. gila anak Jauh banget bocil. ya. Iya, Aduh, lu bocil. paling lucu di sini. Bocil berani nanya-nanya lu ya. Iya,
era-era lu tuh masih cewek kue, mamba kan. Apa sih gitu kayak apa sih gitu maksudnya? Kita nggak ada tuh. Nggak jelas ya, Bro. Lu nggak pernah nelpon di wartel kan? Nggak pernah kan lu? Sampai berjam-jam kan? Nggak pernah kan? Nggak tahu lu. Tapi gue yang nyewain wartel, tenang aja. Oh siap nyewain. Lu nggak pernah megang Nokia 3315 ya? Nggak Nah, pernah lu. itu. Nggak pernah main logam pakai Itali kan? Iya, di gue tuh tempat pernah umum. dimintain foto kan. Jadi apa namanya dulu pernah ada stasiun TV juga. Iya. Bang Kemal minta foto masa kecil. Mohon maaf, HP-nya aja 3315. Gimana fotonya ya kan? Iya, bener. Iya, jadi ya nggak ada foto-foto masa kecil gitu. Jadi pas era itu emang Liga Italia tuh lagi yang lagi yang paling bagus-bagusnya. berkibar lah. Betul. Dulu kan Liga Inggris nggak terlalu menjadi sorotan. Ya, Liga setuju, Spanyol ya udah oke lah ada Real Madrid. Tapi kan kalau Liga Italia ini liga prestisnya zaman dulu. Betul, setuju. Semua pemain terbaik dunia pasti mainnya di Italia Italia. gitu. Termasuk Zidane juga main di Italia. Iya. Pokoknya Ronaldo botak bukan Ronaldo yang Bukan sekarang yang ya. Lu sekarang. nggak tahu Nggak lu. tahu. Oh, gue belum lahir. lahir, Ronaldo lu. Brazil. Belum lahir. Iya, jadi semua pemain terbaik itu selalu main di Liga Italia, terutama Inter. Inter Inter ya. selalu beli pemain yang top dunia kan. Betul. Selalu habis top di Euro, World Cup Pasti pasti akhirnya masuk ke main ke Inter. Inter. Jadi emang Liga Italia dulu liga paling prestis Pokoknya di jadi daya dunia. tarik lah dulu. Tuh, gitu. Selalu daya tariknya Liga Italia. Semua pemain terbaik dunia mainnya di Liga Italia Kalau dulu. gue fansnya Juventus dulu. Lu Juventus tuh? Juventus. Wah, berantem begitu lagi musuh. Itu keren nih baju itu keren. Itu hitam loh. Iya bener juga ya. Gue takut kalau misalnya gue bilang gue fansnya siapa anjir. Takut. Nggak apa-apa ngomongin aja coba yuk bisa yuk. Gue Yuk. malu. Nggak apa-apa bisa yuk. MU. Lu MU. Ya Oh. bokap sama kakak gue kan dari dulu tuh MU banget kan. Sampai gue aja dibeliin jersey-nya. Kan gue gak ngerti ya waktu masih SD gitu dari SD sampai SMP. Tapi tiap pagi tuh bangun, tau gak sih lo? Apa yang bangun nih? Maksud gue bangun nonton MU. Semangatnya ya, Iya Bang. banget. Enggak, oh berarti Sama lu MU. tiba-tiba dibeliin baju MU Iya. waktu masih kecil. Iya, dari Sekarang nyesel. Tapi Mal, lanjut Mal. Lu Ya. gimana? Kira terus lu bisa akhirnya cinta sama Suka basket? Milan. Tadi Basket Milan udah dulu. bilang kan? Oh Milan udah ya tadi udah Tadi bilang udah. ya. Cinta sama basket ya. Karena zaman dulu tuh kalau mau main bola itu harus kayak preman sekolahnya gitu. Ah, Apa masa sih yang sih? suka tawuran. gitu Dulu pokoknya cowok-cowok yang bandelnya sekolah tuh selalu Main bola. lah. Iya, iya. Ekskulnya selalu Bukannya sepak anak bola basket gitu. ya yang Nah, gua kan yang Enggak. tadi lu bilang cupu kan Cupu. sebenarnya super. Emang sekolah dulu emang bener-bener yang malah yang dipukulin mulu gitu, yang geng-geng dibully lah Dia gitu. ikutnya dulu pas Kibra. Soalnya. Sempat, bener. Ya lu Gua nggak asal loh. bener. Gua nggak asal loh, bener loh. Gue bener pas Kibra. Jadi apa namanya pilihannya tuh selain bola adalah basket lah. Gitu. Iya. Nggak mungkin zaman dulu tuh bukan pilihannya nggak bulu tangkis nggak voli. Iya. Jarang lah orang Jarang. bulu tangkis mungkin ada lah. Cuma kan kalau bulu tangkis itu zaman Nggak sekolah favorit tuh banget. untuk anak sekolah ya nggak begitu seksi as Betul. maksudnya kalau cheerleaders tuh kan pasti nyemangatinnya bola Ya, sama mau basket, setuju. Apalagi basket kan cewek-cewek, wah, terus tinggi-tinggi badannya, Betul. main basket keren. Jadi kan otomatis cowok-cowok zaman sekolah, wah gue main basket aja Basket deh aja. ketimbang bulu tangkis atau volley Volley. apalagi kan. Jadi biar Maksudnya dinilai cewek-cewek. Iya, yang ya itu pasti lah setiap kali apa namanya lagi kelas meeting kan, selalu basket kan di lapangannya di tengah-tengah. Iya, iya betul. Ada volley juga sih, cuma Betul. kan peminatnya nggak sebanyak bola basket dan sepak bola pada zaman gue sekolah. Iya. Makanya gue pilihannya basket untuk Basket. gue. Karena lu bola nggak bisa. Ya, bukan nggak bisa, karena Karena kan di preman-preman Lu nggak sekolah masuk, ini. lu nggak masuk jadi preman ya? Iya pasti kalau gua main langsung dipukulin kayak nggak boleh lu main di sini apaan lu. Lu main cari olahraga lain lah gitu. Main bekel aja lu mendingan gitu. Iya pasti gitu, pasti gitulah. Jadi makanya jatuh ke bola basket pas gua kelas 1 SMP. Nah dari situ gua mulai suka tuh, karena gua mempelajarin basket gitu. Oke, Tapi terus menurut lu sendiri apa sih yang bikin menarik bola basket dibanding sepak bola? Sebenarnya yang bikin menarik bola basket itu karena olahraganya make semua ini kita ya, badan kita. Kan dia pakai tangan juga. Bola kalau sepak bola Kan kaki nggak handball boleh dong. kaki. kakinya Ya tapi kan pakai kita lari. loncat. Iya, Oh, iya. iya benar. Kita loncat, kita harus lari sprint Iya, gitu. Lapangannya jauh lebih pendek dan main basket tuh banyak rumusnya, bukan banyak rumus, strateginya. Strateginya. Maksudnya kan kalau kita lihat orang main basket selalu point guardnya, playmakernya selalu ada kode-kode yang kayak gini Iya, atau iya. enggak gini.
atau enggak gini. Itu tuh kode-kode strategi gitu loh. Sementara kan kalau bola ya udah kita oper sayap ada strateginya juga. Ada yang harus gimana segala macam. Coach Justin ada strateginya loh Real Madrid. Nggak, Coach Justin teman. Coach aman Coach. Coach gimana nih Coach? Iya, Real Madrid tapi Ancelotti ya. Nah, cuma gitu maksud gua bola basket tuh lebih pakai otak. Iya. Lebih ya semua olahraga pakai otak, cuma strategi kita lebih banyak gitu. Kita harus ada kadang-kadang kalau defense ada man to man, ada zone defense, harus ada double team apa segala macam. Ada rotasi-rotasi pemain juga, ada pick and roll, banyak lah aturan yang di bola basket jauh lebih banyak. Jadi gua ngerasa bukan menjelekkan olahraga lain, tapi gua merasa kalau basket tuh gunain seluruhnya. Sampai sekaki-kaki, sampai kita harus loncat apa segala macam, tangan, semua otak, semua harus dipakai. Olahraga lain juga bagus juga. Gue sebenarnya bingung kalau mau basket tuh. Kenapa ya? Kalau basket tuh abis golin nggak selebrasi kayak bola gitu. Karena masih panjang boy. Karena masih panjang gitu. Maksudnya kalau bola susah masukin bolanya kan. Tapi kan kalau basket jauh lebih gampang. Jadi selebrasinya entar. Kecuali yang kita tuh masukin bola di depan pemain yang paling jago. Nah itu biasanya ada selebrasi. Ke pemain yang jago tuh? Iya pasti. Langsung gaya. Atau ke fans yang berisik. Pasti kita gini-gini. Tapi dari 1 sampai 10 nih seberapa suka sih lu sama basket sampai akhirnya kan lu menggilai sampai sekarang gitu lu dari SMA lagi. Nah, kalau basket itu kalau 9 10 lah 9 lah. 9. Bola 9 bola berapa juga. 9 juga? Ya bola lah. Imbang Karena ya? bola itu ya kita nggak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia itu bola nomor 1 lah. Iya. Gitu. Karena itu udah rootsnya kita dari kecil lahir aja sendal jepit udah dijadiin gawang. Betul. Ya kan? Jadi belum ngerasain lu ya? Ngerasain gue jadi kiper dulu. Oh jadi kiper dulu. Gue dulu masuk SSB cewek di Bandung. Emang iya bener? Iya bener. Serius Namanya Parahyangan di Uni. Oh Uni. Tapi jadi kiper ya? Jadi kiper. Jaga apa? Jaga perasaan. Gini gue kan gue the heartbreaker masa dijagain perasaan. Oh iya bahaya. Oh jadi penjaga gawang. Lu gak tahu faktanya dia mah. Apa itu? Udah bahas dia dulu kok jadi kayak gue nih. Gak apa kita interview lu, ayo. Boleh kok, kenapa gak boleh interview ya? Sini semua sama rata. Gitu. Nggak, tapi gue pokoknya gue sepak bola itu udah mendarah daging di Indonesia. Udah gak mungkin lah, kita dari kecil main nyeker, sendal jepit kita dijadiin gawang sampai azan maghrib kita pulang ke rumah. Gak ada waktunya tuh, jadi kalau azan prit abis. Jadi kita nggak ada waktunya. Bahkan kadang-kadang tiang atasnya harus lihat tingginya orang. Bener. Kalau kipernya tinggi banget, waduh, gol tuh karena kipernya tinggi gitu. Ada gitu-gitunya. Betul. Jadi itu udah mendarah daging karena main basket itu banyak orang bilang bahwa itu adalah olahraga orang kaya. Nah itu setuju tadi. Iya karena harus ada sepatu jelas, nggak bisa nyeker. Harus ada bola basket dan harus ada ring. Itu PR banget. Betul. Makanya udah pasti bola itu 8 dari 10. Tapi gue basket 9 karena itu yang bener-bener gue dari SMP main basket gitu. Tapi kalau di basket sendiri posisi yang paling lu suka apa sih posisi? Iya, nanya posisi. Iya, nanya posisi. Dari belakang, di belakang Aduh, maksud gue jadi bahaya. center. Kalau gue sih lebih yang di atas ya. Bottom up dong. harga diri harus lebih di atas. Harga diri di atas. Kalau lu sukanya di mana? Gue di belakang, gue di ini sih biasa. Bawah langsung gue di belakang. Oh dia sukanya main belakang. Ternyata. Gak boleh lo nusuk dari belakang itu gak baik. Gak apa-apa pelan-pelan boleh. Oh iya pelan-pelan ya. Nanti minta maaf kalau salah. Ya jadi kalau gue ditanya posisi favorit point guard sama shooting guard sih karena biasanya kalau zaman sekolah mereka yang paling terkenal. Paling banyak gitu paling banyak masukin bola kan mereka. Shooting guard sama point guard. Oh, volley juga ternyata pakai kaki, pakai tangan nih. Ya, semua boleh, sih menurut gua. Pakai bola juga pakai tangan. Bulu tangkis juga loncat ya. Iya, semua. Oh, berarti salah lu. Basket cupu lah. Iya, gue baru nggak juga ya. Iya lah, bulu tangkis juga. Iya, oh, pakai volley otak, juga pakai otak juga, pakai tangan juga. Ah, fuck lah. Apa itu bola basket? Tapi gue lihat apa motivasi utama dia main basket tuh biar disorakin cewek-cewek cuy. Pastilah emang. Nggak mungkin lah, itu udah pasti semua anak basket zaman sekarang tanya aja pasti awalnya gara-gara wah diterakin cewek nih, udah pasti. Mana ada motivasi main basket karena ingin berangkatin haji orang tua? Nggak ada kan? Nggak ada motivasi. Kenapa lu main basket? Karena gue pengen berangkatin haji orang tua, nggak pernah ada. Iya gitu. Kalau lu sendiri kenapa ikut dulu Suca tuh? Ikut Suca. Ikut Suci. Suci apa Suca sih? Gue lupa. Suci. Ada 2 tuh emang Suci, Suca gue yang Suci. Kalau motivasi Suci,
pengen terkenal lagi. Enggak. Karena gue anak IKJ. Oh iya, seni. Kalau anak IKJ kan kebanyakan senior gue suka nge-MC sendirian kalau lagi mata seni. Lagi apa itu ya mata seni itu hitungannya ospek. Ospek ya. Jadi kan di situ udah mentalnya anak kesenian aja nggak sih kayak nge-MC ngambil mikrofon ngomong sendiri. Jadi ya karena IKJ aja ikut. Oh karena IKJ aja. Ya. Oke. Tapi sebagai lu penggila Milan atau penggila basket, pernah nggak melakukan hal yang paling gila menurut lu? Apa itu gila apa tuh? Lu sebagai supporter lari gitu ke enggak lapang gitu. Maksudnya lu sampai harus nonton pertandingan langsung ke sana. Oh ya kalau sejauh ini hal yang paling gila kalau Milan dulu gue pernah ada kerjaan liputan F2 ya dulu di Monza itu gue sempat-sempatin padahal nggak ada waktu untuk nonton Milan tapi gue sempat-sempetin nonton itu sih perjuangan sejauh ini sih maksudnya kalau basket perjuangannya udah agak ini sih kalau basket tuh soalnya dulu gue sempat jadi atletnya Kalimantan Timur kan. Untuk Popnas, gitu-gitu, Popnas, Kejurda gitu. Nggak sampai PON dulu sempat tuan rumahnya PON itu Kalimantan Timur 2008 apa kalau nggak salah ya. Kalau salah benerin aja. Itu harusnya gue ikutan. Terus kenapa? Bisa ya karena udah di IKJ. Jadi pas gua masuk kampus kesenian kan udah nggak ada tuh olahraga di kampus kesenian nggak ada olahraga nggak ada urusan sama sekali sama olahraga di kampus kesenian jadi di situ udah aja nggak udah nongkrong aja urusannya. Jadi pernah jadi pemain juga ya lu berarti? Pernah. Makanya kalau ditanya perjuangan basket ya dulu wah itu parah banget sih emang bener-bener pernah bolos sekolah buat cuma jogging gitu-gitu. Pokoknya udah perjuangannya kalau basket udah jauh lah. Berarti lu bisa dibilang atlet gagal dong ya? Bisa banget gitu. Ya kan nggak semua orang bisa jadi kayak Abang Lolik, nggak semua orang lah bisa jadi kayak gitu, bisa mungkin jadi kayak dulu Mario dia pengen Usam. jadi rapper. Seniman mungkin. Nggak rapper tapi gagal akhirnya mungkin. Iya, kan? berarti dia rapper gagal Abang Lolik. Gitu. Ya bener-bener. Jadi ya perjuangannya kalau basket sih yang paling berasa sih gua. Paling dari berasa. kecil Lu pernah nonton NBA langsung katanya? Nonton NBA langsung di Amerika. All Star Weekend sama NBA Finals gitu sampai ditabok Justin Bieber gua di Amerika gua. Tahu tuh ceritanya. Iya. Sampai handphone gua sih lebih tepatnya handphone gua. Itu gimana tuh, Mbak, ceritanya? Ya itu aja sih gua liputan as a influencer perwakilan Indonesia. Ya udah terus ketemu sama Justin Bieber lagi main celebrity game. Terus gua disuruh liputan ke bawah aja bikin buat vlog kan soalnya. Buat tujuannya berangkatin gua ke sana adalah untuk membuat basket itu dicintai oleh orang Indonesia yang notabene-nya fans bola lebih banyak. Jadi untuk sosialisasi soal basket gitu. Ya udah terus tiba-tiba ada beliau ini terus ya gua ngambil gambar aja mau ngambil video tapi ternyata terus dia nggak suka. Oh dia nggak suka. Dia pengennya izin dulu. Lu nggak bilang, gue orang terkenal loh di Indonesia nih gitu. Nggak Singaru. Nggak ya intinya ternyata gue baru tahu dari fansnya dia nggak suka ada kamera depan muka dia aja. Oh oke. Itu lu nggak tahu. Ya karena gue bukan fansnya dia jadi kan gue nggak tahu rules kayak gitu. Kalau gue tahu mah ya nggak mungkin. Kalau lu tahu lu ketahuan banget nanti sama orang-orang. Iya. Lu fans dia. Ketahuan. Iya makanya jadi gue nggak expect itu aja sih Jay. Ya udah gitu doang. Tapi dia bentar lagi datang loh ke sini. Ya, makanya mau dipukulin. Lu mau balas? Bawa tongkrongan. Enggak lah, gila apa ya? Enggak. Kali lu mau balas gitu kan? Enggak. Lu MC-nya gitu kan di acara itu. Iya, gue tuan rumahnya gitu ya, kayak wah kampret lu. Lu sekarang di negara gua. Gila. Enggak. Itu ya udah kita sebagai orang yang cinta damai udah enggak ada kayak gitu-gitu udah. Ya, tapi berarti lu dari basket karena sekarang udah dapet cewek tuh gara-gara main basket diteriakin cewek-cewek. Aduh. Ya sempet ada pasti mah cheerleaders pasti incaran kita mah ya udah pasti cheerleaders lah soalnya setiap kali latihan basket selalu cheerleaders lagi latihan juga kan di lapangan juga gitu lompat udah pasti cheerleaders tapi ya memang kebanyakan nggak bisa dipungkiri anak-anak muda itu triggernya perempuan sih kalau buat cowok sukses atau enggaknya kita tuh tergantung perempuan bahkan kita mencari uang untuk siapa? Untuk perempuan. Makanya gue cari uang Iya. Iya, maksudnya kan ibaratnya banyak orang yang triggernya itu secara nggak langsung perempuan untuk memotivasi. Betul. Karena cowok yang hebat selalu ada perempuan hebat di belakangnya. Wah, itu dia
Tapi sayangnya. Berarti udah punya pacar dong. Tapi. Iya, tapi sayangnya itu belum ada sampai sekarang. Oh sekarang belum ada Enggak, bro. complicated lah, complicated. Kalau masalah itu complicated lah ya. Tapi yang jelas ya udah zaman sekarang mah susah kalau dibilang oh mau komitmen pacaran Asik. gitu. Udah susah gitu, Susah ya, udah. susah. Anaknya kita jalanin dulu. Iya, sesinya tuh udah sesi taruh apa ya gitu. Udah. Yuk taruh ya, Sesi- Neng. Yuk taruh ya, Neng. Tapi iya, nah emang Mal, bener gue setuju sama lu, Mal. Karena di usia 32 ini sama kita, Mal. Iya udah susah tuh komitmen tuh udah nggak segampang Gue itu. belum relate lagi. Iya lu 98. Masih jauh, bro. Masih harus dicobain dulu bro, nggak boleh langsung. Iya Gak iya. enak harus ganti lagi udah nikah susah. Iya Oh, benar, iya, iya, benar. gitu Iya ya. iya. Lu Mentang-mentang- masih bisa cerai nikah lagi lah. Karena kan sekarang janda terdepan. Jadi masih bisa. Kalau duda sulit. Enggak juga sih duda Nggak, gampang juga. gampang juga. Gampang juga. Ya udah nikah dulu cerai dah. Ya udah, nanti Sabtu atau Minggu dong. Iya benar. Mantan dia banyak pemain basket. Oh banyak. Lu jangan bikin Makanya lagi gosip pengalaman di lensa. sekarang ini. Jangan bikin gosip di lensa. Itu nyata kan? Enggak mama mertua enggak kayak gitu mama. Oh ada udah Ada mama mertua. Iya benar. Cepet deh 98 udah mau nikah Yoi. aja gitu. Iya amin, alhamdulillah bagus. Lu gak akan ngerasain nikmatnya kemana-mana dulu lu kalau buru-buru. Wah kalau anak zaman gua kan ya, Iya. kesana kemarin tuh makin lebih cepet bro. Kenapa? Apanya itu? Maksudnya kayak ya udah mainnya kenalan sama orangnya tuh lebih Mainnya lebih cepet. sesat Oh, gitu. maksudnya Mainnya lebih secara cepet. pengalaman jauh Iya, lebih lebih sat-sat-sat. jam terbang tinggi ya. Iya. Anak-anak muda zaman sekarang. Iya, iya setuju gue. Makanya juga. cepet nikahnya. Soalnya udah gampang Mal sekarang Mal. Iya. Ada yang murah-murah gitu loh. Yang cepean ada. Ada. Zaman ya. dulu nggak ada. Nggak ada, Iya, dulu ini agak susah. kita ngomongin pulsa kan. Iya, susah. Susah sekali. Ini hostnya siapa? Gue yang sapuin. Mana sih? Jadi gue yang sapuin nih semua nih. Kayak gue yang lagi dia. Oh, Ini bintang tamunya lu tau gak? Iya, gue yang sapuin itu ya. Bener. Oke, Ma. Ya. Favorit lu apa, Ma? Klub favorit di basket Di luar basket nih, dong. Los Angeles Lakers gue. Wih. Lakers karena gua ngefans banget sama Kobe Bryant ya. Ini lihat casing handphone gua aja Kobe Wih. Bryant. Ya, bisa dilihat nih. Tadi perasaan gue liat baru Iya, ditempel Oh nih. iya, bener, Kobe Bryant. Ditempel tadi Belakang belum lu belakang. pakai baru pakai. Mana? Enggak. Tapi emang gua karena gua era Kobe Bryant kan. Oke, iya. Bukan Michael Jordan, bukan LeBron. Jadi Bukan Ronaldo Steve, era gua bukan. besar dengan Kobe Bryant, makanya gua ngefans basket sebagai fans Kobe Bryant. Makanya pas Kobe Bryant meninggal ini cukup lumayan Sedih dong ya. emosional sih. Iya. Bahkan pas Lakers juara lagi setelah 10 tahun, 1 dekade di era LeBron, gue sama teman gue Andovi sempet bikin video nangis-nangisan gitu yang kayak akhirnya Los Angeles Lakers bisa juara lagi. lagi, ya. Karena itu memang Lakers dan Kobe Bryant itu mungkin banyak orang juga bilang bahwa lebay lo orang ngapain ngefans segila-gilanya sama misalkan sama BTS Iya, atau iya. K-pop atau sama Kobe Bryant sama Lakers. Ini soalnya perkara siapa sih yang memotivasi kita waktu kecil gitu. Iya. Siapa yang nyemangatin kita untuk kita setelah jatuh bisa bangkit lagi. Bukan Ya, orang tua lu. Ya. Orang tua mah ngejudge ya jatuhnya ya kayak lu harus dokter kalau enggak jadi seniman nggak ada duit ya jadi arsitek kan gitu kan lebih ngejudge kan. Iya. Tapi kan kalau Kobe Bryant atau siapapun itu kan lebih ngasih semangat bahwa kayak Kobe aja atau fans K-pop juga relate lah ya. Bahwa mereka itu dari nol bisa sampai sukses sekarang itu perjuangannya panjang. Nah perjuangannya itu yang memotivasi dan menyemangati kita waktu kecil. Atau waktu zaman sekarang lah supaya kita bisa push to the limit sampai ke mereka. Sampai ke status mereka, legend apa segala macam. Jadi itu tuh semangat banget gitu loh, memberikan semangat. Makanya Keren gua banget ya, ngefans pernah disemangatin sama Kobe Bryant. Sama Kobe hebat. Bryant. Ya, Apa secara gara-gara nggak Kobe langsung. Bryant ini Milanisti ya? Iya benar, Oh. Kobe termasuk Milanisti ya. Karena dia besar di Italia juga, dia bisa bahasa Itali juga kan, Kobe Bryant kan. Jadi ya kalau tim basket Los Angeles Lakers gua. Kalau tim basket. Kalau yang di Indonesia tuh di IBL gitu. IBL ya? Nah IBL nih PR nih. PR nih IBL. Kenapa nih? Kenapa nih? Enggak karena dulu tuh tim basket gua pernah masuk klub namanya Indonesia Muda. Ya, Tapi tahu gua. IM udah nggak ada lagi sekarang kan, udah nggak ada Indonesia Muda. Nah zaman dulu sebenarnya yang berprestasi, bukan berprestasi, tim teratas selalu dulu Aspak sama Satria Muda kan. Iya, betul. Dan gua karena kembali lagi gua kan cowok mamba. Aspak deh. Karena mama mentality Aspak. Kobe Bryant Iya, kan. iya, iya. Jadi Aspak dulu Aspak ya? jatuhnya ke Aspak karena gue dulu ngefans banget sama Rico Hantono ada. oke. Jadi gue Aspak dulu ketimbang Satria Muda karena dulu kan warnanya biru gitu gue kurang suka. Kurang suka. Ya karena gue Aspak hitam hitam banget. abu silver gitu Iya, kan. abu silver gitu. Jadi gue
kalau dibilang tim sekarang ngefans Aspak sih ya. Habis Ya ini- kalau IBL gue ngefans semua deh. Ngefans semua ya? Ngefans semua Lo lah. nggak ngefans SM ya? Iya ngefans, Satria Muda ngefans, Pelita Jaya ngefans, semuanya lah hang tua ngefans. Yang penting demi basket Indonesia maju lah, gitu. Jadi gua ngefans sama semuanya, gitu aja. Nah, lu juga kan kolektor sneakers gitu Ya, kan? bener. Sepatu yang paling apa ya, punya kesan buat lu nih yang paling mahal dan susah lo dapetin. Ada nggak Yang sih? paling susah ya, paling susah. Atau yang paling berkesan lah? Yang paling berkesan ya. sayang gitu. Berarti gua ngomongin yang terakhir gua dapat aja kali ya. Iya, Yang iya. terakhir gua tuh ada kok kayaknya gua lagi nyari. Ada fotonya? Tuh. Ada. Jadi gua 2019 sempat diberangkatin ke NBA All Star, diberangkatin sama NBA. Jadi waktu itu tuan rumahnya Charlotte. Dan Charlotte ini kotanya Michael Jordan. Michael Jordan kan tinggalnya di Charlotte ya. Charlotte. Karena juga dia main di North Carolina Iya. kan. Jadi dia itu punya rumahnya Michael Jordan tuh di Charlotte. Dan Charlotte itu jadi tuan rumah di tahun 2019. Gue berangkat dan di situ ada satu Air Jordan edisi Charlotte itu. Oke. Turbo Green namanya, Air Jordan 1 Turbo Green. Sekarang aja kalau lu cek di sosial media, lu cek buka aja Google harganya lumayan gitu. Dan gua dapat harga retail karena gua ngantri sama orang-orang bule, sama orang-orang kulit hitam, bener-bener ngantri Berarti kayak limited desek-desekan. Limited juga gitu. Iya limited juga, Kayak gimana sih, lumayan limit. Nah ini lagi gua cari fotonya nih, gua tadi udah ada sih. Jadi Air Jordan 1 Turbo Green namanya. Dan itu gue belinya langsung di Charlotte-nya langsung karena itu emang tribute to NBA All Star Game 2019 Charlotte itu. Warnanya juga warna Charlotte ijo-ijo gitu. Ntar ini gue cari ya. Selagi gue cari kalian baca ini aja dulu ramalan zodiak. Iya. Baca ramalan zodiak hari ini Zodiak aja hari dulu. ini apa? Hari ini Sio Ular kebetulan baca dulu. Sambil gue nyari ya. Gitu. Oh ini gue dapat. Oh ini fotonya nih. Ada. Oh, Ada nih. Coba kasih lihat ke mana nih kamera itu ini ya. kamera yang mana yang mana? Jadi ini Air Jordan 1 Turbo Green. Ini gue Berapa dapat. harganya? Berapa harganya? Aduh. Nggak apa-apa sebutin aja. Sebutin aja ya. Nggak apa-apa. Pamer dikit. Sekali lagi untuk Ibu Sri Mulyani saya sudah bayar pajak ya. Saya taat bayar pajak, jangan langsung diterang. Harganya sekarang kalau lu cek tuh 20 jutaan. 20 juta. Satu sepatu ini itu. Tapi gue dapat harga retail. Berarti Berapa? harga retail mah sebenarnya mungkin cuma 2 juta, 1,5. Apa 2 juta 3 juta sekitaran 3 segitulah. juta ya, Serius? Tapi ya gue belinya kan waktu itu US dollars kan. Ya. Gak gue lupa berapa belinya, cuma ya gue ikut harga retail ngantri. Bener-bener kayak orang nih store-nya belum dibuka, gue ngantri. Lu ngantri? Iya. Oke. Awalnya teman gue dulu si Jovel De Lopez ngantri di kalau nggak salah hari sebelumnya, terus dia dapat pulang. Iya. Kok lu dapat? Gue ngantri. Tapi lu kalau mau ngantri cepet karena karena sebelum lu buka itu store lu ngantri depan aja karena lu bener-bener kayak rebutan sama semua orang gitu. Sama semua orang juga pada ngantri sebelum pada Iya, buka karena itu gitu edisi pokoknya. Charlotte All Star Game itu kan. Gitu doang. Berarti udah banyak banget ya sepatu yang lu punya nih, yang lu koleksi. lumayan banyak ya. Ukuran sepatu Nggak ada yang berapa bosan apa ukuran? satu? 4, 2, 4, 3 apa? Oh pas sama gue nih. Ini juga bro. Siapa tahu. 4, 2, 4, 3. Gue Ya. bisa kok kalau Ada sepatu nggak? basket. Ya nanti gua kasih deh kalau udah masa tua ya udah kayak apalah ini duniawi banget gitu. Baru gua kasih deh. gitu. Mudah-mudahan Kemal. Mudah-mudahan ya. Semoga nanti Ya. ketemu di FIBA Asia lihat gue, ini sepatu gue bawa aja pulang gitu. Ya amin semoga. Mungkin kalau Indonesia masuk 8 besar mungkin gua ini ambil aja sepatu gua. Ya, Bener nih ya? buat Aulia Zahrani dari Kemal Buat Palevi gue ya. mau ngasih sepatu. Dia Enggak, nanti mungkin buat penonton juga nih, lu Iya. kasih giveaway lah apa kek. Iya. Jadi jangan cuma datang doang gitu. Iya benar. Jangan cuma datang doang tuh maksudnya. Iya. Oh maksudnya datang ke lapangan. Ke sini. Oh, ke sini. Lu bagi-bagi juga apa kek. Oh, iya, Lu kan iya. sebagai Iya, kan Iya, lu punya bener. bisnis Iya, kan? Iya, bisnis sepatu juga. ini gua pakai sepatunya. Oh, siap. Bagus tuh. Nggak, ini. bisnis lu. Iya ini sepatu camp footwear namanya. Tapi yang jelas kalau misalkan sepatunya masih ada, kalau Indonesia emang masuk 8 besar, gua giveaway deh. Gua kasih deh. Di sini juga ya, di sini juga ya. Iya, gua kasih dah. Berapa? Apanya tuh? Oh, sepatunya. Iya. Ini harus dicatat, tolong dicatat, tolong. Kan gue cek stoknya dulu. Berarti ya kalau Gua telepon orang nggak finance dulu. 3-5 lah gitu. 35, yeay. Nah, Kita bagiin tiga, dua-duanya masih buat ada, kita. ya. Oke Mal, lanjut Ya, Mal. ya. Ngomongin basket, di Ya. bentar lagi ada FIBA Asia juga nih Mal. Benar. Lu melihat Indonesia akhirnya jadi tuan rumah. Oke. Dan apa ya, euforianya juga sekarang mulai ramai juga. Oke. Lu melihat itu gimana nih? Ya, gue jujur seneng sih ngelihat antusias orang-orang ya untuk basket Indonesia karena memang
basket itu olahraga kesekian lah di Indonesia ini untuk masyarakat di Indonesia. Karena kembali lagi banyak orang berpikiran bahwa basketnya adalah olahraga mahal lah, olahraga orang kaya. Padahal enggak juga. Dan gue berapa kali kayak tadi kita ngebahas tentang gue berapa kali berangkat ke Amerika juga untuk liputan NBA di sana, liputan basket. Dan begitu gue berangkat ke Amerika banyak orang yang ternyata nggak tahu kalau orang Indonesia itu ngefans sama basket gitu. Mereka tuh sempat ngomong kayak, Mal emang fans basket di Indonesia banyak ya? Banyak Pak gitu, sama orang sana lah, orang Amerika gitu. Banyak kok gini-gini. Terus kenapa basket nggak bisa jadi nomor 1 di Indonesia? Karena jam tayangnya pertandingan basket tuh selalu pagi banget. Jam 7, jam 6, jam 8 pagi itu kita jam-jam kita lagi baru bangun mau ke kantor. Jadi jam-jam sulit, sementara bola kan lebih sore malam kan, jam 2 dini hari gitu. Jadi bahkan beberapa kali Liga Inggris, Liga Italia jam 10, jam 11 malam. Itu jam-jam orang Indonesia lagi aktif-aktifnya gitu kan, baru bangun. Entah bangun sholat tahajud. Entah bangun ngapain lah ya. Entah bangun habis ngapain gitu, habis apa, kayak habis party di Senopati gitu kan. Nah jadi itu tuh jam-jam orang bisa nonton gitu. Sementara jam-jam pagi itu jam-jam orang bahkan untuk anak muda masih tidur gitu kan. Itu sulit. Nah tapi dia nanya, gue tuh pengen datangin seorang LeBron James ke Indonesia tapi gue takut stadionnya nggak full gitu. Makanya gua tuh dikirim di sana untuk sosialisasi itu dan kita menjadi tuan rumah FIBA Asia Cup ini, bahkan FIBA World Cup-nya ya. Itu tuh untuk membuktikan ke orang-orang luar bahwa kita juga fans basketnya di Indonesia banyak, bahkan kita menjadi tuan rumah loh. Kita tuh udah bisa jadi tuan rumah, legit loh basket di Indonesia gitu sih. Gua butuh sih pengakuan itu di luar negeri sana gitu loh. Nah berarti dari skuad timnas sendiri nih yang sekarang lu lihat kan, kemarin lu juga udah nonton gitu. Lu ngelihat peluangnya gimana sih peluang dengan juara ya? Iya, dengan maksudnya kan di dengan pool target kita. Iya, di pool Indonesia itu kan bareng Australia, Arab Saudi, sama Jordania gede-gede nih itu. Iya. Gede-gede kan, nggak kayak orang Indonesia. Jadi kita kalau sama Indonesia, Jordan, Saudi Arabia kita lebih berkompetisi soal pahala ya. Karena kan sesama umat kan, muslim lah ya kebanyakan lah ya. Ini kan saudara juga, Jordania sama Saudi Arabia kan saudara. Ya, jadi sekutu kita adalah Australia. Dalam basket. Tapi gue bingung nih, kalau Arab main nih, dia dukung mana nih? Iya kan, waktu kemarin. Arab sama Indonesia lu dukung mana? Ya gue tergantung mereka Idul Adha tanggal berapa dah. Ikut aja dah. Jordania tanggal berapa nih gitu. Mau ikut pemerintah Indonesia apa mereka nih? Enggak, tapi yang jelas kalau ditanya chance-nya untuk menang, sebenarnya kita ngomongin peringkat FIBA Asia aja ya. Iya. Kita bisa ngalahin Filipina di SEA Games. Dan itu tipis juga, tapi kita bisa ngalahin di mana Filipina kita tahu adalah rajanya Asia Tenggara, ASEAN. Mereka nomor 6 dibanding negara ASEAN yang lain gitu. Cuma mereka nomor 6 gitu. Habis itu sisanya negara Australia, Arab Saudi, Jordania, Jepang, Korea Selatan kayak gitu-gitulah. Semua Iran ya kalau nggak salah ada Iran juga di situ. Filipina nomor 6. Jordania itu nomor 8. Arab Saudi nomor 13 kalau nggak salah. Gue lupa 13 apa 14, gue lupa. Indonesia itu peringkat 19. Kita peringkat 19 bisa ngalahin peringkat 6. Berarti harusnya ngalahin peringkat 8 sama peringkat 13 ini nggak terlalu berat harusnya. Karena Filipina nomor 6. Jadi makanya kalau ditanya PD di mana kemarin waktu qualifier World Cup itu kita nggak full tim. Goldennya istirahat. Karena ada back injury kan, tapi udah fit 100%. Ya Abraham, Prastawa juga di game terakhir udah nggak main, udah nothing tulus lah. Jadi kita nggak full tim, kita kalah size, kita foul trouble kebanyakan waktu lawan Arab. Nah, gue yakin Bolden balik ke FIBA Asia, gue yakin bisa. Karena secara size mendukung dan Bolden itu basket ini beda sama sepak bola. Kalau sepak bola, Messi doang sendiri di Paris Saint-Germain belum tentu bisa bikin PSG juara Liga Champion gitu. Ronaldo aja impact-nya untuk MU tetap aja nggak masuk Liga Champion kan. Bahkan Juventus aja nggak juara-juara Liga Champion dengan seorang Ronaldo. Ya kan? Semua kena ya? Kena ya kita. Iya. Gue bingung ini yang jadi pemain sepak bola itu satu orang aja, seorang Messi belum tentu bisa ngebawa Barcelona kalau nggak ada Xavi, nggak ada Iniesta. Nah kalau basket itu satu orang aja impactnya bisa gede. Kobe Bryant satu orang doang, Michael Jordan satu orang, LeBron James satu orang doang, tapi bisa bikin Cleveland Cavaliers juara walaupun dibantu Kyrie Irving, Kevin Love. Tapi LeBron tuh bisa
ngerubah segitu signifikannya sebuah tim. Dia masuk Lakers langsung juara. Padahal tadinya bapuk banget, ya kan, nggak pernah juara 1 dekade. Nah, Bolden itu salah satu orang yang menurut gua bisa ngebawa sesuatu yang positif untuk timnas. Merubah ya. Ya karena secara jam terbang juga Bolden pemainnya ya udahlah dia main di luar negeri apa segala macam. Ada Derrick Michael tapi Derrick Michael doang ternyata nggak cukup. Harus dibantuin sama Bolden. Makanya gue yakin kalau full tim insya Allah 8 besar bisa. Insya Allah 8 besar bisa. Menurut lo perkembangan basket di Indonesia sendiri gimana nih? Dulu kan lu main nih. Ya. Sampai akhirnya sekarang contoh kecilnya dulu bahkan orang-orang yang main nih, atlet-atlet yang main belum ada jaminan kesehatannya, kalau cedera belum ada apa medis-medis gitu, dulu tuh nggak ada. Kalau sekarang tuh benar-benar udah tanggap gitu. Nah selain hal-hal positif itu, apa sih positif negatifnya yang udah lu lihat? Iya, liganya jalan bagus, liganya kompetitif, jalan bagus, ngedraft pemain mudanya juga jalan bagus-bagus, pemain muda Indonesia juga banyak yang bagus-bagus juga sekarang. Dan kelihatan lah maksudnya bibitnya itu udah berasa, bahkan sebagian besar pemain timnas aja kita yang SEA Games aja medali emas itu kan rata-rata bukan pemain naturalisasi, pemain Indonesia. Jadi berarti kan liganya bagus, scoutingnya bener, ngedraft pemain mudanya bener gitu, pembibitan pemain mudanya bener, liga sekolah-sekolahnya aja kayak DBL jalan terus, ya kan, jadi liga mahasiswa jalan terus, jadi dari DBL liga mahasiswa 5 itu IBL. Sampai ke IBL ini kan bagus pembinaannya segala macam, jadi gue ngerasa yakin kalau basket Indonesia makin ke depan makin berjaya lah. Ya, jalurnya udah ada gitu ya sekarang. Nggak kalah sama bulu tangkis. Iya. Lu setuju nggak sih dengan naturalisasi itu berarti? Setuju banget lah. Gue suka ngomong ke pemain bola juga, kan ada isu kalau timnas Indonesia sepak bola aja nggak mau naturalisasi kan, karena mau Indonesian pride. Gak ada masalah, itu juga hal yang bagus. Tapi gue percaya naturalisasi itu penting. Kenapa? Karena itu yang memicu kita untuk ngejar ke level mereka gitu. Bahkan negara lain naturalisasi kok gitu. Banyak kok. Kita ngomongin Singapura, Malaysia, semua bahkan Vietnam, Filipina, semua naturalisasi. Thailand, itu supaya mereka bisa belajar dari pemain yang lebih baik lah. Bukan pemain kita jelek, enggak. Tapi kan kita butuh pemain yang lebih baik untuk kita bisa ngejar level mereka. Jadi naturalisasi ini menurut gue penting. Bukan masalah harus orang Indonesian pride, enggak. Tapi naturalisasi ini untuk memicu supaya kita bisa jauh lebih baik, kita bisa ngejar level mereka gitu loh. Jadi gue setuju sama naturalisasi. Tapi ya kita sekarang udah mulai berkembang lah ya setidaknya. Tapi kemarin sempat ada omongan lah, ada beberapa yang netizen ngomong itu mah keberuntungan aja segala macam gitu. Tidak proses pembinaan. Nah, lu sendiri melihat kenapa sih kita tidak bisa lama lah untuk menyamai Filipina gitu? Faktor apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya size, kita kalah size. Kita size kalah size. Stamina, size. Kalau mereka juga naturalisasinya udah sampai NBA, ada yang NBA kan, Jordan Clarkson. Pokoknya kita tuh udah kalah size, kalah ya liga mereka. Mereka orang Filipina itu kalau kita tadi bahas sepak bola kita dengan sendal jepit doang kita main bola. Betul. Filipina enggak. Filipina itu setiap lampu merah ada ring basket. Iya betul. Iya, jadi mereka itu orang-orang pengamennya mainnya basket. Pengamen doang mainnya basket gitu loh. Betul. Jadi emang mereka itu udah basket tuh nomor 1 di negara gua. Makanya kalau kita bilang kenapa kita kalah Filipina, ya dari Filipina karena mereka dari kecil aja udah main basket. Kalau kita dari kecil main dulu. Iya, kita main bola. Kalau NBA lagi main itu semua orang pada nonton. Iya, nah kita tuh sebenarnya dari kecil main bola dan bulu tangkis kan. Karena kalau 17-an nggak mungkin nggak ada bulu tangkis. Pasti apa aja nggak usah ada ini, tinggal beli raket sama kok aja udah main terus kan. Itu selalu olahraga umum kita, makanya bulu tangkis dan sepak bola ya itu jadi olahraga nomor 1 di kita. Iya sih. Tapi kalau kata lu nih kan lu kayak ngikutin banget nih FIBA ya, ke key player di FIBA tim squad timnas sendiri yang cocok jadi apa ya maksud gue? MVP gitu. Iya, jadi pemain MVP-nya penting. pemain pentingnya siapa sih? Yang nggak bisa tergantikan lah, kalau nggak ada dia udahlah berantakan. Ya sebenarnya Derrick Michael sih, gue pasti Derrick Michael Derrick, lah. Derrick Michael juga MVP, kelihatan lah MVP SEA Games. Derrick Michael penting banget. Berapa kali kemarin waktu lawan Arab dia foul trouble kita keteteran kan. Walaupun Vincent cukup ngebantu, tapi Vincent yang foul trouble juga keteteran. Jadi gue Derrick Michael sih. Kedua Bolden itu. Bolden. Iya. Tapi Derrick Michael lah karena Indonesian pride. Derrick Michael. Walaupun dia mendukung naturalisasi tetap Derrick Michael. Ya tetap kita harus support orang Indonesia asli lah. Asli dia SMA-nya juga di Jakarta. Iya yang bahasa Indonesia. Kemarin waktu Trophy Tour yang sama Raffi Ahmad aja, MC-nya ngomong bahasa Inggris, terus gue langsung nyelak gitu. Mbak, ini orang Indonesia asli ngomong bahasa Indonesia aja.
Iya, gitu iya. langsung gitu. Indonesian asli, ini orang kebanggaan Indonesia nih gitu. Langsung dia MC-nya, oh orang Indonesia, langsung ngomong bahasa Indonesia. Ya. Bener-bener maksudnya bener-bener gede di sini. Gede, Gua kayak hebat banget tuh dia bisa sampai ke Iya. NCAA sebenarnya. Iya makanya. Ya itu kalau ada gitu. kemauan pasti akan bisa semuanya. Bisa, itu dia benar. Mal, tapi menurut lu Ya. dengan sosok pelatih nih ya, Toro, Milos, ini kan dua-duanya memang sudah memberikan memberikan pembeda lah menjadi Pelatih luar soalnya kan, ya. Iya, itu menurut lu gimana? Iya bagus. Kalau nggak salah Milos itu orang Serbia kan. Iya. Coach kita tuh dua-duanya Serbia. orang Serbia. Dan Indonesia ini termasuk yang agak mencintai basket Serbia karena gua waktu Asian Games Kiblatnya kita beri ke sana ya? ya lumayan mengkiblati ke sana lah. Karena kan waktu Asian Games kan gua berangkat sama timnas 3x3 Indonesia, termasuk Vincent, Agassi kan main tuh Vincent, ada Rivaldo juga. Gua berangkat ke sana, itu kita pelatihannya di Serbia gitu. Jadi gua nginep di Serbia sama timnas Indonesia 3x3 itu lama banget di Serbia. Jadi secinta itu kita dengan basket Serbia gitu. Gitu. Jadi memang kiblat kita tuh kayaknya Serbia banget deh. Makanya kayak naruhnya pelatih langsung Serbia. Mungkin gitu. emang menurut lu sendiri karnya cocok pola permainannya gitu Mungkin Indonesia mungkin sama ya. Tapi ya kalau misalkan gua sotoy kasih tahu aja netizennya. Tapi itu kita tuh memang bahkan pelatihan Asian Games aja waktu itu Serbia karena memang Serbia ini untuk 3x3-nya kan keren, juara terus. Gua lupa lagi nama pemain pentingnya tuh. Jadi si Serbia ini penting lah waktu untuk 3x3. Makanya kiblatnya waktu itu 3x3 Serbia. Nah, gua kaget ternyata pelatih timnas juga Serbia. Apakah karena karena kita mencintai basketnya Serbia gitu. Bisa jadi gitu. Karena memang mereka juga keren sih pelatihannya Serbia. Tapi gaya mainnya gimana sekarang? Bagus banget kok. Bagus lah. Maksudnya ketimbang timnas sebelumnya ada yang ini lebih oke lah, lebih rapi. Terus juga rolling pemainnya, terus juga pemainnya juga kelihatan bahwa sekarang mentalnya jauh lebih baik daripada Arab jelas lah ya. Lebih daripada timnas sebelumnya karena juga kan kita sama Arab aja di pertandingan sebelumnya kan dibantai juga. Iya. Nah, ini kita kalah Sebelumnya. tipis. Berarti kan Padahal secara dengan mental ada perubahan. squad yang tidak full tim ya. Iya maksudnya benar, Indonesianya. benar. Makanya jadi ya ngaruh lah. Kalau sekarang gue akui oke Berarti lah. lo optimis ya 8 besar ya? Insya Allah optimis. Progresnya Harusnya baik bisa, lah ya. harusnya bisa. Jadi targetnya 8 besar itu menurut lu cukup nih di FIBA Asia Cup? Iya, karena yang penting kita Realistis. masuk World Cup-nya aja lah. Maksudnya itu udah sejarah baru buat kita. Setidaknya dunia ngelihat aja Indonesia bisa masuk World Cup. Udah, itu aja sih yang penting. Bonus lah kalau kita bisa menang sampai terus-terusan. Tapi yang penting udah masuk World Cup aja itu udah sejarah baru. Sejarah baru ya. Sepanjang sejarah loh, belum pernah. Jangan sampai kita jadi penonton doang di sini kan? Pas Iya. FIBA World Cup. Iya makanya, jadi kalau kita mau terlibat Indonesia masuk World Cup pertama kali dalam sejarah ya kita nonton langsung. Iya. Dukung Selain itu sih gue langsung. bilang FIBA World Cup harusnya meloloskan Indonesia nih. Karena Biar tuan nggak sepi rumah ya. penontonnya, iya biar nggak sepi loh. Nanti daripada sepi kan? Iya benar juga ya. Ya karena kita tuan rumah juga World Cup Iya loh. benar ya kan. Benar. Tapi lu optimis gak kira-kira basket ini akan menjadi olahraga yang mungkin menyamai sepak bola ataupun bulu tangkis gitu? Optimis. Karena tadi kembali lagi liganya udah jalan bagus dari SMA-nya, DBL-nya, Liga Mahasiswanya sampai IBL-nya semuanya bagus. Jadi gue optimis bisa jalan lah. Bahkan waktu itu gue sempat dengar program pembangunan lapangan basket sebanyak-banyaknya gitu ya. Gue sempat ada dengar program itu dulu. Jadi kalau itu direalisasikan makin bagus lagi. Jadi gue semangat bisa maju basket di Indonesia ini. Bisa jadi olahraga populer Tapi ya. secara ekonomisnya sendiri lo lihat, maksud gua kan kalau bola nonton dengan 80.000 lo bisa nonton gitu di Indonesia ya. Kalau Iya. sekelas FIBA Asia Cup sekarang kan Mahal berapa ya? sih 200 ke atas kan harga Iya. tiketnya gitu. Iya. Daya beli orang Indonesia sendiri yang pengen cinta basket tuh bisa diakalinnya gimana sih? Ya selain- dengan streaming ya, nonton streaming sih. Setidaknya kalau nggak bisa datang ke stadion, nonton streaming aja, nggak ada masalah juga. Itu juga termasuk bentuk dukungan kan. Ada gitu. FIBA Asia Cup tuh ada streamingnya? Gue belum ngecek sih sampai sekarang. Cuma harusnya sih ada, ya. harusnya sih ada. Tapi yang paling penting tetap dukungan langsung dong. datang Ya ke- kalau gue sih dukungan langsung lah. Karena kemarin juga stadion hampir full juga kan. Iya, Iya. kemarin tuh Dan itu 5.000 beda. tiket kalau nggak salah dijual tuh. Iya lumayan kok. Maksudnya hampir full dan teriakan penonton tuh ngaruh ke kita. Ngaruh ke kita, betul. Iya, bahkan ngaruh ke musuh juga kan. Iya. Kita bisa trash talk ke musuh. Betul. Kita bisa teriakin musuh jadi mentalnya terganggu. Iya. Bisa juga gitu. Berarti mungkin lo memberikan pesan buat mitra olahraga supaya hadir langsung
Besok di FIBA Asia. Ngomongnya mitra olahraga ya? Iya, mitra olahraga. Ya, jadi buat mitra olahraga jangan lupa nonton langsung di Istora Senayan karena untuk basket itu sebenarnya dukungan supporter tuh penting banget. Seperti yang tadi gue bilang, NBA Playoff aja kelihatan bahwa supporter sepenting itu. Nah, makanya kalau bisa datang langsung ke Istora Senayan, datang langsung supaya kita bisa menyaksikan langsung timnas kita Indonesia basket untuk pertama kalinya dalam sejarah masuk World Cup. Betul sekali. Iya. Habis itu nextnya Olimpiade, harusnya Olimpiade. Amin. 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 Itu. Dan lu jadi manajernya gitu ya? Amin, amin aja dah, amin Amin, aja dah. amin. Amin aja dah. Perbasi, tolong dilihat ini calon manajer timnas Indonesia. Iya, Coach Dani Kosasi. Sekarang sebelum kita ke penutupan, kita mau kasih games dulu buat Kemal. Apa nih silakan. gamesnya? Gamesnya ini cuman Gamesnya apa nih? Main namanya futsal? cuman Main futsal apa? lu mau harus bola? milih. Kita memberikan lu pilihan Ya. fast break gitu. Fast Iya. break ya. Jadi lu harus milih dengan cepat, tapi lu cuma boleh ngeklarifikasi Dua jawaban. Iya, dua Ya, jawaban. oke, jadi, Oke, jadi, gas. Siap ya? Siap dong. Easy peasy. Kemal. Oh, siap. Oke. Udah siap ya? Udah Ada siap. kamera silakan. Iya. Kalau menyerah lambaikan tangan. Wah, aduh, saya takutnya kuntilanak ya. Kalau pocong saya masih bisa ngobrol. Nggak takut Pukul, soalnya. nggak dipukul Masih ya? bisa pukul soalnya. Kuntilanak bisa terbang. Oke. Aduh, Oke. gue kayak happy. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah pacaran langsung, nikah atau nikah dulu baru pacaran? Lah ini gimana nih? Ya, gimana? Ya berarti pacaran dulu baru nikah atau nikah dulu itu kan? Baru pacaran, Nikah iya. dulu lah. Nikah dulu baru nikah. Nikah dulu. Nikah dulu baru nikah dulu baru pacaran. Karena ya kita jauhi maksiat. Gila. Wow, ini pertanyaan selanjutnya nih. Oke, Kemal. lo. Aduh, astagfirullah. Habis itu apa lagi? Yonglex atau Saikoji? Saya koji lah. Oh, diklarifikasi nih, mau diklarifikasi. Yang Lex musuhnya banyak. Bercanda Lex. Ya abang saya koji kan lebih duluan. Oji. Oh iya. Aku pengen kurus. Iya benar. Lagunya. Saya koji lah. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut, lu pilih Derrick Michael, sang calon MVP atau denaturalisasi guy Marcus Marcus Bolden? Dari Michael lah, Indonesia, Michael, orang Indonesia Indonesia. Pride. Orang Tadi udah Indonesia, jawab Indonesian sebenarnya. Pride, benar. Roasting pemain basket atau roasting pejabat? Waduh, roasting pejabat. Tapi kayak kalau kena UU ITE pusing sih ya. Ya bisa baperan lagi pejabat. Roasting pemain basket dah. Supaya nggak Tapi kena UU ITE. jawaban jujur tuh yang pertama. Pengalaman temennya. Iya, biar nggak Pengalaman temennya. bahaya bisa di penjara kita. Bahaya. Roasting pemain basket. Wey. Karena pejabat kita keren-keren. Pejabat kita berprestasi. Hebat. Turunkan harga bensin. Sampai Raisa nge-story loh, itu bensin. Iya bensin. Ya itu Lanjut, gua, lanjut. roasting basket. Aktor atau atlet? Atau host? Nggak salah. Aktor atau atlet? Boleh kalau Aktor, karena aktor kan umurnya jauh lebih panjang ketimbang atlet. Atlet kan kita udah masuk usia 30-40 udah nggak bisa jadi atlet bisa lagi. atlet lagi ya. Iya. Kalau buat dinikahin aktor atau atlet? Buat dinikahin. Atlet aja dah. Gua atlet Kayak lagi. aktor banyak drama. Gitu. Gue atlet dulu, atlet basket. Atlet basket. Iya dulu. Ah lu naksir lu nih. Iya nih. Kayaknya dia kode-kode mulu, Bang. Iya nih. Oke. Oke, lanjut. Iya. Roberto Baggio atau Seedorf? Aduh susah lagi nih. Seedorf Milan lagi Iyalah. pemainnya. Ya Seedorf lah, karena Seedorf. Milan lah. Karena Baggio, Seedorf. Seedorf. Iya. Oke. Dan selanjutnya lu milih jadi MVP atau jadi juara? MVP. Oh kalau MVP belum tentu juara ya. Iya dong. Iya, belum tentu. Gua lebih milih, waduh sulit. Juara deh. Juara. Karena kan gua nggak kalau teamwork, kalau misalkan gua jadi MVP nggak mungkin gua nggak didukung sama tim yang tim baik lu, juga ya, kan. ya. Jadi ya teamwork, gua juara aja deh, juara. Oke. Oke, Lu deh, lanjut. nanya. Iya. Ya. Alias Zarani. Anya Gerla. Apa? Bukan Alia Sarani ya? Anya Geraldine atau Alia? Salah ya? Bukan ya, bukan. Pasti nggak akan kepilih. Kalau lu. mau juga boleh. gitu. Canda, gue bercanda. Erika Karlina. Erika. Ini Oh, boleh dia nih, lebih suka klarifikasi yang- nih. Iya nggak. Kenapa Ya Erika? nggak apa-apa. Erika kenal aja sama Erika juga. Oh, kalau Anya belum kenal gitu? Iya kenal juga, tapi Erika aja. Erika. Bohong tapi aman atau jujur tapi di pinggir jurang? Jujur tapi di pinggir jurang aja lah. Iya kan, setidaknya
kita nih kekurangan krisis orang jujur di Indonesia ini. Balik lagi ke Cukuplah udah jadi orang-orang bohong kan. Cukup ya. Ya kalau nggak salah kalau pemilu di Nigeria kan kebanyakan bohongnya tuh ya. Pemilu-pemilu di Bulgaria Di sana lah ya, di negara sana ya. pejabat-pejabat Bulgaria kan banyak mengumbar janji manis ya. Jadi cukuplah kebohongan-kebohongan di seluruh dunia ini, kejujuran lah. Yang Gitu. dicari ya. Iyalah, jujur aja lah udah. Jujur gitu. aja langsung. Iyalah, gue jujur deh sebenarnya. Aduh. Kemal Ya. lu punya mimpi jadi open mic-nya siapa enggak gitu? Chris Rock boleh sih kalau ada, ya gue pengen sih kalau Chris Rock, Kevin Hart gitu, pengen gue. Kevin Hart sih. Kevin Dia Hart. ini juga kan suka basket juga kan. Ya, Kevin Hart bisa main basket juga. Chris Rock juga bisa. Oke. Panji atau Cak Lontong? Panji. Panji aja deh. Panji. Iya, gue tahu nih kenapa nih. Panji, apa Panji aja. Ini susah nih. Nonton Lakers atau nonton AC Milan? PR sih. Wah susah juga tuh nonton Lakers apa nonton AC Milan ya. Nonton AC Milan deh. Karena kan pertandingan Milan itu sedikit ya. Plus berangkat ke Milan jauh lebih mahal tiketnya Daripada daripada ke ke US. Jadi Oke. nonton Milan deh. Oke. Karena ya Milan tuh ya sedikit juga pertandingannya kan, kalau basket jauh lebih banyak Iya sih. gamesnya. Udah gitu. Oke nih, mungkin yang terakhir gue Terakhir. mau minta Kemal pantun dong, apa kek? Oh gitu. pantun ya, Pantun, pantun ya buat pantun. ini Pantun buat buat menutup Tentang acara timnas ini. basket buat gue juga 2 boleh. Timnas dulu tapi. Buat pantun buat timnas basket ya. Ini ke Iya. kamera mana nih? Oke. Jalan-jalan ke Blora nemu cewek cantik lumayan. Cakep. Wih, cakep. Tapi kalau membina hubungan jangan sampai salah arah. Wih. Ayo teman-teman kita dukung timnas Indonesia, nonton langsung di Istora Senayan Yoi. supaya kita bisa menyaksikan Indonesia masuk FIBA World Cup pertama sepanjang sejarah. Gila. Masak air biar matang. Lu acara antv tuh. Iya, Iya. Oke deh, itu dia tadi pertanyaan terakhir. Udah kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Kemal. Thank you banget udah Thank you banget Ya, Kemal siap, udah thank mau you. ngasih datang. waktunya, ngasih Thank you. duitnya belum, dan ngasih basket sepatunya juga belum. Bantu ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih udah Makasih. datang ke Lensor Podcast, Podcast, ya kan, dan ngomongin sukses terus. basket, FIBA juga, Ya, tentang ngomongin perkembangan bola juga tadi bola sedikit. juga, Ya. Milan. Oke, jadi buat mitra olahraga udah deh, daripada ngomong ngalur ngidul nih berdua dia, ntar biar dia ngurusin berdua di belakang deh. Iya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lensa Olahraga dan juga follow Instagram. Instagramnya @lensaolahraga.id. Iya. Itu kok gue jadi tegang gitu gara-gara udah mau udahan nih segmen sama Kemal. Sedih lo ya? Iya. Gue jadi langsung kepecah fokus tadi nanti di belakang, di Iya, backstage iya, gue iya. ngapain ya gitu. Oke deh kalau gitu, saya Aryat pamit dan juga Alia Zahrani pamit. Ya, Kemal Palevi pamit. ya FIBA Asia Basket Indonesia bangkit! Thank you.